Ibra itu mengalami kecelakaan dan dia hilang ingatan. Jadi sekarang saatnya kamu harus menikah dengan Ibra. Loh, Ma, kok dia ada di sini? Dia itu pembantu kita. Mau ngapain kamu? Aku mau menggantikan baju kamu, Mas. Nggak usah. Mau kemana kamu? Tapi Bu, ini kan kamar saya. Ini bukan kamar kamu. Kamu bukan istrinya lagi. Ini akan jadi kamar Ibra dan Natasha karena secepatnya mereka akan menikah. Aku bahagia banget, Hafiza. Akhirnya aku bisa menikah sama kamu. Aku juga bahagia banget, Mas. Aku bahagia sekali bisa nikah sama kamu. Iya, sayang. Dan aku akan bawa kamu ke tempat yang indah banget. Yang gak akan pernah kamu lupakan. Mas Ibra! Mas Ibra! Astagfirullahaladzim. Andini, kamu tuh ngapain di sini? Maaf Bu, saya cuma menyelesaikan pekerjaan saya aja kok. Kamu tuh mikir, kamu itu pembantu, tukang cuci. Asal kamu tahu ya, dari dulu saya tidak pernah merestui pernikahan anak saya dengan anak kamu. Dan satu lagi, jangan harap kamu tetap bisa bekerja di sini. Udah, pergi. Pergi! Tapi Bu... Pergi! Mimpi apa aku? Besanan sama dia. Amit-amit bikin malu aja. Rizky? Iya sayang, ada apa? Hah? Apa? Kakak kamu kecelakaan? Andini! Pembantu nggak tahu diri sini. Astagfirullahaladzim. Ibu... Anak kamu sudah bikin celaka anak saya. Mereka kecelakaan. Astagfirullahaladzim. Ibu dapat kabar dari siapa, Bu? Gak penting dari mana. Yang jelas anak kamu itu sudah bawa sial. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Apa benar anak hamba kecelakaan bersama suaminya? Ibra, kakak kamu di mana? Mas Ibra pasti di IGD, mah. Di IGD. Ayo. Ibra, ya ampun Ibra. Dokter, bagaimana keadaan anak saya? Anak ibu perlu diperiksa lebih lanjut karena saat ini kondisinya kritis akibat kecelakaan itu. Bu, Anak saya sekarat. Kenapa kamu enggak? Rasa bawa sial. Ini pasti terjadi gara-gara kamu. Tenang Bu, saya mohon tenang. Ini rumah sakit. Awas kamu. Kalau sampai terjadi apa-apa sama Ibra dan dia tidak selamat, kamu juga harus mati. Keluar kamu. Keluar. Dok, anak saya pasti bisa selamat kan? Seperti yang saya katakan tadi Bu, kondisi anak ibu kritis akibat kecelakaan itu. Kemungkinan bisa lupa ingatan atau hilang kesadaran. Dok, tolong lakukan yang terbaik buat anak saya, Dok. Sebaiknya ibu berdoa saja. Semoga anak ibu bisa melewati masa kritisnya. Ibra, ini terjadi
Karena perempuan pembawa sial itu. Kalau saja kamu tidak menikah dengan dia, tidak mungkin ini terjadi. Hafizah, ya Allah, alhamdulillah kamu gak kenapa-napa kan nak? Iya Bu, Hafizah nggak kenapa-kenapa, tapi Mas Ibra lagi di ruang IGD Bu. Ya ampun, terus gimana keadaannya nak? Sebentar Dok, Baik, Bu. Ibu doain aja ya, supaya Mas Ibra nggak kenapa-kenapa. Iya nak. Waktu kurang ajar. Anak kamu nggak apa-apa, anak saya ini sedang sekarat. Jangan-jangan kamu mau nyelakain anak saya ya? Astagfirullahaladzim Bu, Ibu kok ngomong kayak gitu Bu? Cepat kamu bawa perempuan ini. Saya muak lihat mukanya. Hafizah, ayo kita pulang nak, Ibu mohon. Enggak Bu, saya nggak akan pulang dari sini. Saya tetap mau nungguin suami saya Bu. Kamu itu pembawa sial. Jangan-jangan kamu di sini terus, keadaan Ibra semakin tidak tertolong. Ayo Hafizah, Ibu mohon, ayo kita pulang nak. Ibu, Hafizah nggak bisa pergi dari sini, Bu. Hafizah harus tahu gimana keadaan Mas Ibra. Sekarang Ibu aja yang pulang dari sini ya. Kamu itu pembawa sial. Semakin lama kamu di sini, semakin Ibra tidak akan tertolong. Mama udah mah, cukup mah, cukup. Nggak bisa. Dia harus pergi. Pergi. Enggak, Bu. Saya nggak akan pergi dari sini, Bu. Saya bilang kamu pergi. Tolong jangan ada keributan, ini rumah sakit Bu. Suster, tolong bawa pergi perempuan ini. Bu, dia pasien juga di sini, kita tidak bisa mengusirnya. Biar soal ini dokter yang menjelaskan kondisi Ibra. Ibu bisa ikut saya? Bu, saya pergi dulu ya, Bu. Saya mau tahu gimana keadaan Mas Ibra di dalam ya, Bu. Iya nak. Ayo, suster. Saya mau tahu keadaan suami saya. Udah, saya aja. Semanggil Ibu ke sini dan istri Pak Ibra adalah untuk membicarakan keadaannya. Bagaimana keadaan anak saya? Bagaimana perkembangannya, Dok? Mungkin ini sangat berat, tapi harus saya sampaikan. Tolong dijelaskan, saya nggak ngerti. Begini Bu, kemungkinan pasien akan lupa ingatan sementara, atau dalam istilah kedokteran disebut amnesia retrograde. Dia akan ingat hal-hal yang lama, tapi dia akan lupa sama memori yang baru. Maksudnya gimana, Dok? Misalnya, dia baru menikah kan? Itu memori yang baru. Dia kemudian akan lupa. Dia akan ingat hal-hal yang dulu. Jadi, dia akan lupa dengan ibunya sendiri. Dengar kamu? Hah? Dengar? Ini akibat dari perbuatan kamu sendiri. Kalau kamu tidak membawa sial, ini nggak mungkin terjadi. Tenang Bu, tenang Bu. Saya akan bunuh dia. Ibu kalau buat keributan di sini, saya akan panggil security. Alhamdulillah, pasien sudah sadar. Kalau gitu saya mau lihat anak saya. Tunggu Bu, Ibu tunggu di sini. Pasien masih shock berat, tidak semuanya boleh masuk. Kita coba istrinya dulu untuk masuk. Apa? Kenapa bukan ibunya? Kenapa harus dia duluan? Mama, udah lama. Kita ikuti aja apa kata dokter ya. Mari Bu, masuk. Mas Ibra. Mas Ibra. Kamu siapa? Ini Bu Afisa, istri Bapak.
Mas, aku Hafizah, Mas, istri kamu, Mas. Kamu kenal kan, Mas, kan? Kenal kan? Bu Hafizah, Pak Ibra ini butuh waktu untuk mengingat semuanya. Tuh kan, Ibra sudah tidak menganggap kamu sebagai istrinya. Lebih baik kamu keluar. Keluar! Bu, tenang Bu, ini rumah sakit Bu. Dokter, anak saya itu tidak kenal dengan ini orang. Sudah kamu keluar. Keluar. Ibra, ini Mama. Perempuan tadi itu bukan istri kamu. Dia itu orang jahat. Dia hanya mau numpang hidup sama kita. Bagus. Ibra benar-benar tidak kenal sama Hafizah. Ini kesempatan aku buat cuci otaknya. Tante kok tumben minta ketemu sama aku? Emangnya ada hal penting? Langsung aja ya Natasha. Sekarang saatnya kamu menikah dengan Ibra. Seperti rencana Tante waktu itu mau menikahkan kamu dengan Ibra. Ya kalau aku sih bisa aja Tante. Karena aku juga masih cinta kan sama Mas Ibra. Tapi gimana soal istrinya Tante? Kamu gak usah khawatir. Natasha, Ibra itu mengalami kecelakaan. Dan dia hilang ingatan. Jadi sekarang saatnya kamu harus menikah dengan Ibra. Kecelakaan? Lupa ingatan? Aduh, kasihan banget. Kira-kira dia inget gak ya sama aku Tante? Kalau menurut dokter sih, yang dia ingat itu adalah masa lalu. Yang dia lupa itu dengan memori terdekatnya. Berarti dia lupa kalau dia sudah menikah. Cerita yang menarik Tante. Ya udah, kenapa kita nggak coba dulu? Bagus. Kalau begitu kamu akan menikah dengan Ibra. Natasha, kalau memang jodoh nggak kemana ya. Iya, Tante bisa aja deh. Ibra, kita sudah sampai di rumah. Loh, Ma, kok dia ada di sini? Dia itu pembantu kita. Ngapain kamu di situ? Minggir. Astagfirullahaladzim. Ibra, ini Natasha, calon istri kamu. Mas, aku senang banget. Akhirnya kamu bisa pulang juga. Aku bantuin ya, sambil kita ingat-ingat masa lalu. Mas Ibra, Kamu ngapain masih ada di situ? Cepat buatkan minuman dan makanan untuk Ibra, dia lapar. Iya Bu. Ibra, Natasha ini, dia itu sayang sekali sama kamu. Dia selalu setia sama kamu. Kamu beruntung loh. Iya, Ma. Kalau kamu mencintai Natasha, kalian segera menikah, ya? Menikah, Ma. Mama merestui pernikahan kalian. Lebih cepat, lebih baik. Ya udah, Ma.
aku bersedia menikahi dia. Astagfirullahaladzim. Sebentar ya. Sebentar. Astagfirullahaladzim. Apa itu? Kamu kerja nggak benar ya? Astagfirullahaladzim, Bu. Ampun, Bu. Ampun, ampun. Semakin lama kamu kerja di sini, semakin habis semua barang saya. Bu, saya janji saya akan ganti gelasnya, Bu. Kalau kamu masih punya malu, kamu keluar dari rumah ini. Kamu bukan istrinya Ibra lagi. Tinggal bentar ya, Mas. Bu, saya akan keluar dari rumah ini kalau Mas Ibra sendiri yang bilang akan menceraikan saya, Bu. Udah, Tante. Emang dasar mukanya udah tembok, jadi dia tuh udah gak punya urat malu lagi. Tenang saja Natasha, yang penting sebentar lagi kamu akan jadi istri sahnya Ibra. Kamu itu kan pembantu di sini. Kamu siapkan air hangat untuk Ibra. Sekalian kamu urusi dia. Cepat! Iya, Bu. Iya. Mas Ibra, Mau ngapain kamu? aku mau menggantikan baju kamu, Mas. Nggak usah. Apaan kamu? Aku nggak mau digantiin baju sama orang lain. Mas, bagaimana mungkin kamu bilang aku orang lain? Aku ini istri sah kamu, Mas. Mas, kamu lihat kan cincin ini? Ini cincin yang kamu pilihkan waktu kita menikah dulu. Ingat kan? Jangan pegang-pegang aku. Pergi kamu dari sini. Udah gila kamu ya? Ngaku-ngaku jadi istri aku. Kamu itu cuma pembantu di sini. Mas, tapi aku tetap... Pergi dari sini. Kamu jangan kurang ajar ya. Ganggu-ganggu anak saya. Bu, saya cuma pengen dekat dengan suami saya, Bu. Udah gila kali kamu ya. Ngaku-ngaku istri anak saya. Masih untung saya nggak pecat kamu. Udah kamu pergi sana. Nanti Ibra tambah sakit lagi. Udah pergi. Pergi. Udah sana. Mudah-mudahan Mas Ibra ingat ini adalah makanan kesukaannya dia. Mas, aku bikinin makanan kesukaan kamu. Nih, kamu lihat. Kamu ingat kan makanan ini? Nah, aku suapin ya, Mas ya. Ngapain kamu nyuapin aku? Kayak anak kecil aja. Mas, aku ini istri kamu, Mas. Aku bisa buktikan kalau kita itu pernah menikah, Mas. Natasha, Ngapain kamu? Natasha, tolong jelaskan ke Mas Ibran, Natasha. Siapa aku? Mas, aku itu istri kamu, Mas. Tolong Natasha jelaskan. Kamu tuh keterlaluan ya. Berulang kali kamu mengaku sebagai istrinya. Kamu nggak tahu kalau Mas Ibra itu bakal nikah dengan saya. Mas harus percaya, Mas, kalau aku itu istri kamu, Mas. Sayang, kamu nggak usah denger omongan dia ya. Dia itu lagi mencuci otak kamu. Dan dia juga lagi ngaku-ngakuin sebagai istri kamu, padahal dia tuh bukan istri kamu. Sayang, ini nih yang dinamain dikasih hati mintanya jantung.
Mendingan sekarang kamu pergi dari sini. Pergi! Mau kemana kamu? Kamu jangan coba-coba masuk kamar anak saya. Tapi Bu, ini kan kamar saya, Bu. Kamar kamu? Kamu lihat sendiri kan? Ibra sudah nggak peduli sama kamu. Apa kamu mau Ibra sendiri yang mengusir kamu dari kamar ini? Ya? Bu, Ibu kenapa sih tega banget memperlakukan saya seperti ini? Jangan tanya kenapa. Saya minta kamu jauhi Ibra. Ini bukan kamar kamu. Kamu bukan istrinya lagi. Ini akan jadi kamar Ibra dan Natasha karena secepatnya mereka akan menikah. Tapi Bu... Diam. Kamar kamu di gudang. Ayo. Ya Allah ya Tuhanku, berikanlah mujizat untuk kesembuhan suamiku ya Allah. Semoga dia bisa kembali mengingat ingatannya ya Allah. Dan semoga dia cepat pulih. Ya Allah, hanya kepadamu tempat aku memohon ya Allah. Buatkanlah hatiku untuk bisa melihat wanita lain berada di sisi suamiku ya Allah. Hamba tahu hamba akan mendapatkan terbaik dari doa hamba ya Allah. Dan bagaimanapun hamba akan selalu mengabdi kepada suamiku ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mas Ibra, semoga dengan kamu melihat foto ini, kamu bisa mengingat kembali kalau kamu adalah suamiku, Mas. Aku suapin kamu ya, Mas. Aku ambilin minum ya, Mas. Kamu tunggu bentar ya. Mas, aku tahu penyakit kamu, Mas. Tapi kamu harus ingat juga kalau aku itu istri kamu, Mas. Kamu ngomong apa sih? Mas, coba lihat foto ini, Mas. Lihat, Mas. Ini aku. Iya, ini Mas dan ini aku. Ini foto waktu kita menikah dulu, Mas. Gini aja, Mas. Sekarang Mas simpan aja foto ini. Semoga ingatan Mas kembali pulih karena foto ini. Menikah? Iya, Mas. Kita pernah menikah. Mas itu suami aku dan aku istrinya Mas. Dia istriku. Sayang, air minumnya. Kamu mau minum nggak? Minum ya. Ya udah, aku anterin kamu ke kamar ya. Kamu istirahat.
kamu istirahat ya. Mama juga tinggal istirahat biar cepet sembuh. Yuk. Ya Tante. Ayo, ayo. Iya, ini Mas dan ini aku. Ini foto waktu kita menikah dulu, Mas. Mau ngapain kamu masuk? Hah? Saya mohon sekali ini aja, Bu. Saya pengen bertemu dengan Mas Ibra, Bu. Saya tahu kamu mau menghancurkan pernikahan Ibra dan Natasha. Ya kan? Kamu mau bikin semuanya jadi berantakan. Enggak, Bu. Sumpah demi Allah, Bu. Saya nggak ada niat kayak gitu, Bu. Saya ikhlas, Bu. Saya ikhlas kalau Mas Ibra menikah dengan Natasha, Bu. Saya ikhlas. Ikhlas? Hah? Iya, Bu. Saya ikhlas. Saya cuma pengen ngomong baik-baik sama Mas Ibra, Bu. Saya janji saya akan ngomong baik-baik sama Mas Ibra. Setelah itu saya pergi, Bu. Saya mohon. Baiklah. Saya kasih kesempatan ke kamu 1 kali untuk ketemu dengan Ibra. Setelah itu kamu pergi dan jangan ganggu dia lagi. Iya, Bu. Oke? Saya janji, Bu. Aku senang banget hari ini. Natasha. Iya Tante. Tinggal bentar ya sayang. Ya, masuk. Tante, kok Tante izinin dia masuk kamarnya Ibra sih? Sekali ini aja. Setelah ini dia akan pergi untuk selama-lamanya. Sabar sayang. Mas, aku kesini hanya berharap kamu bisa ingat sama aku. Walaupun kamu gak ingat sama aku dan melupakan aku. Bagaimanapun, Mas, kamu akan tetap jadi suami aku. Maafin aku ya, Mas. Aku nggak bisa lagi di samping kamu. Kamu Ibra. Ayo. Akad nikah sudah mau dimulai. Ayo. Kamu sudah keluar. Yuk. Ibra anakku! Ibra anakku! Ini pasti gara-gara perempuan kurang ajar itu. Dia yang terakhir minta ketemu sama Ibra. Ya, Mas Ibra bangun. Aduh, tolong! Ija, gimana
Bagaimana keadaan kamu, nak? Ibu baru aja mau nengokin kamu. Saya harus pergi dari sini, Bu. Mas Ibra udah gak kenalin aku lagi, Bu. Dia sekarang mau menikah dengan Natasha. Stop. Perempuan gak tahu diri. Kamu pasti sengaja mau bikin Ibra celaka ya? Kamu kasih apa dia? Maksud Ibu apa? Saya nggak ngerti, Bu. Kamu jangan pura-pura nggak ngerti. Dia itu tiba-tiba pusing terus jatuh dari tangga. Astagfirullahaladzim. Mas Ibra. Astagfirullahaladzim. Ibu Alisa, sudah cukup. Selama ini saya dan anak saya selalu dihina sama ibu. Saya yakin kok Hafizah nggak akan melakukan perbuatan yang dilarang sama Allah, Bu. Alah, so suci kalian. Sudah, ayo kita pulang. Bu, saya harus ketemu dengan Mas Ibra, Bu. Percuma, Hafizah. Kamu nggak akan pernah dianggap. Sudah, kamu ikhlaskan saja. Ayo kita pulang, nak. Bu, tapi saya itu masih istrinya Mas Ibra, Bu. Saya nggak mungkin ninggalin Mas Ibra dalam keadaan celaka, Bu. Apa? Apa nggak salah saya dengar? Oh, jadi kamu sengaja bikin Ibra celaka supaya pernikahan ini gagal? Iya. Astagfirullahaladzim. Sumpah demi Allah, Bu, saya nggak melakukan apa-apa, Bu. Bu, saya harus ketemu dengan Mas Ibra, Bu. Mas Ibra, bangun, Mas Ibra. Pergi kamu dari sini. Aku tahu pasti ini semua gara-gara kamu kan? Natasha, demi Allah aku nggak melakukan apa-apa. Minggir. Minggir, kamu gak usah deket-deket sama Ibra. Minggir. Maaf Bu, sebaiknya kita bawa Mas Ibra sekarang ke rumah sakit. Takut terjadi sesuatu Bu. Iya, Pak. Mudah-mudahan kondisi pasien baik-baik saja. Dia hanya mengalami gangguan di kepalanya akibat kecelakaan waktu itu. Mas Ibra. Mama, Natasha, kenapa kalian di sini? Sayang, ini adalah hari pernikahan kamu dengan Natasha. Tapi tadi kamu tiba-tiba pusing, terus pingsan. Jadi kita bawa kamu ke rumah sakit. Iya sayang, tadi tuh aku khawatir banget sama kamu. Tapi sekarang aku udah gak khawatir lagi dong, karena kamu udah siuman. Akhirnya, Tante, sayang, kita bisa lanjutin pernikahan kita. Lihat sayang, Natasha sudah pakai gaun pengantin yang cantik sekali. Semua orang menunggu kamu. Bu, tenang Bu, tenang. Sakit tuh. Saya harus habisi Hafizah. Halo, saya minta kamu lakukan sesuatu ke Hafizah. Sekap dia di rumah. Tapi awas tidak boleh ada yang tahu, termasuk anak saya Ibra. Ya Allah, aku akan bawa Hafizah pulang. Kasihan dia, ya Allah. Aku gak akan pernah ngizinin dia balik ke rumah itu lagi. Hafizah. Ibu. Hafizah, lebih baik kamu lupakan Ibra. Kalau dia sendiri saja sudah melupakan kamu sebagai istrinya. Mamanya Ibra itu ngomong benar, Nak. Kalau kita ini kan orang kecil, nggak pantas bersanding sama orang kaya seperti Ibra. Ayo, Nak, Ibu mohon pulang ya, Nak. Enggak, Bu. Hafizah, bagaimana sekarang keadaan Mas Ibra? Aku juga belum tahu, Rifki. Lebih baik sekarang kamu ikut aku. Kita masuk, kita lihat bagaimana keadaan Mas Ibra sekarang. Aku udah janji, aku nggak bisa ketemu Mas Ibra lagi. Ayo kita masuk. Ayo, Hafizah. Mbak Rizky. Maaf Mbak, kita berdua dapat tugas. Kita nggak boleh biarin Mbak Hafizah masuk ke dalam ke ruang inap. Bener Mbak? Siapa yang nyuruh kalian? Ibu. Tadi Ibu nelpon katanya kita suruh jaga-jaga Mbak. Mendingan kalian pergi sekarang.
Masalah Hafiza, aku yang akan tanggung jawab kalau sampai terjadi apa-apa. Ayo Hafiza. Bakal diomelin ini mah. Ayo. Mas, Pun Ibra. Ibra, kamu kenapa sayang? Ma, kenapa aku pakai baju pengantin kayak gini? Hari ini adalah hari pernikahan kamu dengan Natasha. Menikah? Bukannya aku udah punya istri, Ma? Kenapa aku menikah dengan wanita lain? Ya ampun Ibra. Hafiza mana, Ma? Ibra. Hafiza mana? Istri kamu itu sudah pergi meninggalkan kamu. Ninggalin aku? Iya. Kenapa dia ninggalin aku, Ma? Dengerin. Apa yang terjadi sama aku? Dengerin. Hafiza! Dengerin dulu. Kamu waktu itu mengalami kecelakaan. Terus Hafiza itu nggak mau susah-susah ngurusin kamu. Makanya dia pergi begitu aja. Tapi untungnya ada Natasha. Dia mau dengan setia merawat kamu. Makanya hari ini kalian akan menikah. iya sayang, aku tuh sedih ngelihat kamu tuh terpuruk banget sama Hafiza. Ya, aku tahu dulu kamu pernah nolak cintaku. Tapi asal kamu tahu, sampai kapanpun aku akan tetap mencintai kamu. Makanya aku setia ngerawat kamu sampai kamu dalam kondisi sekarang. Di sini ruangannya Hafiza. Ayo kita masuk. Ngapain sih Rizky bawa Hafiza ke sini? Aku harus cegah Hafiza menemui Ibra. Tapi Rizky, aku takut. Masih berani kamu ada di sini? Mah, aku yang paksa Hafiza datang ke sini untuk lihat keadaannya Mas Ibra. Kenapa kamu paksa dia ke sini? Hafiza itu masih istri sahnya Mas Ibra. Dengar ya, saya nggak akan mengizinkan kamu melihat keadaannya Ibra. Bu, saya mohon, saya mau ketemu sama Mas Ibra sebentar aja. Setelah itu saya janji, saya akan pergi dari sini. Rizky, kamu tahan dia di sini, jangan sampai dia ketemu sama Ibra. Tapi Mah, Kamu harus kebal. Ya, halo? Ya. Hafiza, kamu yang sabar ya. Aku akan temani kamu di sini sampai kamu bisa ketemu sama Mas Ibra. Makasih ya Rizky ya. Ibu. Kalian disuruh datang untuk membawa pergi Hafiza. Nah itu dia, Bu. Tadinya kita udah mau bawa Hafiza. Non Rizky dateng. Pakai ngalang-ngalangin kita kagak berani, Bu. Buat apa saya minta tolong sama kalian untuk bawa Hafiza kalau kalian nggak bisa? Pokoknya saya nggak mau tahu ya. Kalian cari kesempatan untuk menangkap Hafiza, kemudian dimasukkan ke gudang belakang rumah saya. Pokoknya saya nggak mau Ibra ketemu dengan dia. Ngerti nggak? Ngerti, Bu? Iya, siap. Iya. Segera laksanakan, Bu. Saya akan bawa Hafiza. Ya udah cepet. Iya. Lama banget. Ayo kita masuk. Tapi Rizky, aku takut kalau ibu marah lagi gimana. Hafiza, udahlah. Justru dengan kamu ketemu sama Mas Ibra, kamu bisa bantu pulihkan ingatannya kembali. Mbak Rizky, maaf. Kami harus bawa Mbak Hafiza. Kami hanya jalankan perintah. Cepat dibawa perempuan ini. Mama apa sih, Ma? Lepasin saya. Gak usah bantah mama. Kamu masuk urusin kakak kamu. Tolong Bu, lepasin Bu. Ikut. Lepasin. Hei, ikut. Ayo lepasin. Apa ini? Pak, tolong Pak. Mereka berdua mau menculik anak saya. Tolong Pak. Baik, maaf, Bapak jangan ikut campur. Kami berdua ini polisi. Orang ini telah melakukan pencurian, jadi kami tangkap. Bohong. Kamu sudah fitnah ya? Bohong Pak, bohong. Mereka mau menculik Ibu, Pak. diam! Atau saya tangkap juga karena telah menghalangi tugas kami. Ayo. Lepasin. Lepasin. Ibu. Pak, tunggu, kalau lepasin saya, Pak. Tolong, Pak, jangan kurung saya di sini, Pak. Saya minta tolong, Pak. Lepasin saya. Ayo, diam kalau. Ikat ya. Diam! Tolong. Tolong. Pak, tolong. Lepasin saya, Pak. Diam! Bisa diam nggak? Tolong. Pak, saya mohon.
Cuma lo minta-minta tolong, nggak ada yang bakal denger juga. Pak, tolong Pak, jangan tinggalin saya di sini, Pak. Pak, saya mohon, Pak, tolong, Pak. Pak, saya mohon, Pak, tolong jangan bunuh saya, Pak. Bra, lupakan Hafizah, dia sudah pergi. Enggak, Ma. Aku harus ketemu sama istriku, Ma. Kalian akan menikah. Enggak, Ma. Aku udah punya istri. Aku nggak mau menikah lagi. Ibra, kamu masih sakit. Kamu masih sakit, Ibra. Aku harus ketemu sama Hafizah. Dokter! 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 Anak saya kabur! Dokter! Hafizah! Ibra! Hafizah, di mana kamu? Hafizah! Ibra! Mama kan sudah bilang sama kamu, Hafizah sudah pergi meninggalkan kamu. Nggak mungkin, Ma. Hafizah nggak mungkin melakukan itu. Hafizah nggak mungkin ninggalin aku. Hafizah! Dengar dulu, Mama. Kamu belum kenal dia, kamu belum tahu sifat dia. Dia tidak mau merawat kamu, makanya dia pergi meninggalkan kamu. Aku nggak percaya, Ma. Hafizah itu sangat mencintai aku. Aku nggak percaya. Dia tidak cinta sama kamu, makanya dia pergi. Ma, Hafizah cinta sama aku juga cinta sama dia. Aku nggak percaya dia ninggalin aku. Hafizah, keluar! Ini aku, sayang! Kamu harusnya menikah dengan Natasha, bukan dengan anak tukang cucian itu. Diam, Mama! Hafizah! Hafizah! Hafizah, di mana kamu? Hafizah! Ya Allah, tolonglah hamba ya Allah. Hafizah! Hafizah! Hafizah, di mana kamu? Hafizah! Hafizah! Mas Ibra! Mas Ibra! Aku di dalam, Mas! Mas, tolongin, Mas! Hafizah! Mas Ibra! Mas Ibra! Mas Ibra, tolong aku, Mas! Siapa yang tega melakukan ini? Maafin aku, Hafizah. Aku nggak tahu kalau kamu disekap seperti ini. Yang terpenting sekarang kamu udah ingat aku, Mas. Dan sekarang kamu udah kembali sama aku. Sekarang bilang sama aku, siapa yang tega melakukan ini sama kamu? Apa mamaku? Jawab, Hafizah. Kalau kamu nggak jawab, berarti benar. Yang melakukan semua ini mamaku. Mas Ibra! Mas Ibra! Mas! Tunggu, Mas! Kamu tenang saja. Dia tidak akan menemukan Hafizah. Karena Hafizah sudah Tante sekap. Tante percuma nyekap dia. Karena aku sama Ibra itu nggak bakal pernah nikah. Karena dia tuh nggak mencintai aku, Tante. Kamu tenang saja, kamu pasti akan menikah dengan Ibra. Pasti. Udah mending saya pergi dari sini. Natasha, kamu jangan pergi. Aku nggak akan menikahi dia, Ma. Kenapa Mama tega melakukan itu sama istriku? Mama lakukan ini karena ini yang terbaik buat kamu, Nak. Terbaik buat aku, Ma. Terbaik apa? Kamu udah jahat. Udah tega sama istri aku, ngurung dia. Kamu jangan... Ma! Setan apa yang udah merasuki Mama? Sampai Mama melakukan itu. Mama kamu nyahati, tau nggak? Bicara kasar seperti itu hanya karena perempuan itu. Perempuan itu Hafizah, istri aku, Ma. Biarpun Mama nggak setuju, aku akan tetap sama Hafizah. Kamu mau lakukan apa? Ibra, Sekarang juga Mama pergi dari sini. Kalian berdua pergi dari sini. Ayo, Ibra, pergi. Ibra, Mama ini ibu Pergi. kamu. Kamu Aku nggak tega, peduli. Ibra. Keluar. Ibra, Keluar, Ibra. kamu. Aduh, jangan, Keluar. Ibra. Keluar dari rumah ini. Ibra, Keluar. jangan. Keluar. Astagfirullahaladzim, Mas. Kenapa kamu usir ibu, Mas? Karena Mama udah jahat sama kamu, sayang. Mas, beliau itu ibu kamu, Mas. Dia yang melahirkan kamu. Kamu harus menghormati dia, Mas. Dan kamu harus ingat, Mas. Beliau yang melahirkan kita, Mas.
Mas, kita harus susul Mama sekarang ya. Mas, aku udah maafin ibu, Mas. Dan aku mau kamu juga maafin ibu. Tega amat sih anakku usir aku. Pakai nyekap-nyekap segala. Natasha, Tante tinggal di rumah kamu aja ya. Tinggal di rumah aku. Iya. Enak aja. Tante, aku itu nggak jadi nikah sama anaknya Tante. Jadi ya udah, ngapain juga. Natasha, aduh, tinggal di mana? Aduh, gimana dong ini? Ibu! Dek. Ada lihat ibu ini lewat sini nggak? Oh, maaf Bu, enggak lihat. Bu, maaf, saya mau nanya. Ada lihat ibu ini nggak lewat sini? Nggak lihat tuh. Iya, kita Iya. juga nggak lihat. Aduh, Mas yang jangan menyerah ya. Kita pasti ketemuin ibu. Iya, Hafiza. Aku benar-benar menyesal. Aku nggak bisa ketemu sama ibu lagi. Ya udah kita cari terus ya. Saya mau nanya, apa lihat ibu ini ya sekitar sini? Enggak lihat. Makasih guys. Hafiza, kasih Bu ini. Bu. Mana ya Bu? Orang tua saya kan. Ini fotonya. Oh, saya nggak ngeliat Mas. Makasih Bu. Mama di sini. Ya Allah, Mama. Maafin Ibu Rama. Udah buat Mama seperti ini. Kamu nggak salah, Nak. Mama yang salah. Sudah keliru. Ini adalah balasan dari Allah. Karena Mama sudah menyiksa istri kamu. Maafkan Ibu ya, Hafiza. Kamu adalah istri terbaik buat Ibra. Hafiza udah maafin segala kesalahan ibu sama Hafiza. Sekarang Hafiza senang dan bersyukur kita bisa kumpul kembali, Bu. Iya, Ma. Sekarang kita pulang ke rumah bersama-sama ya, Ma. Kita kembali seperti dulu lagi. Ayo, Ma.